Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Eh, kita sapa dulu, di sini Alhamdulillah sudah tergabung, ada Bapak Angkus dan Bapak Ridwan. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, ini malam atau pertemuan ke-6 ya, ke-6. Dan mungkin di pertemuan ke-6 ini kita satu bab saja, karena cukup panjang. Dan nanti insya Allah di pertemuan berikutnya melihat eh, kebutuhan ya, kalau bisa 3 bab. Nah, babul mubtada wal khobar, bab tentang mubtada dan khobar. Qala nadhim rahimahullah, al mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu, wal khobaru ismun dirtifa'in usnida mutabiqan fi lafdihi lil mubtada. كقولنا زيد عظيم الشان وقالنا الزيدان قائمان ومثله الزيدون قائمون ومنه أيضا قائم أخونا. والمبتدا اسم ظاهر كما مضى أو مضمر كأنت أهل للقضاء، ولا يجوز الابتداء بما اتصل من الضمير بل بكل من فصل. أنا ونحن أنت أنت أنتما أنتن أنتم وهو وهي هم هما وهن أيضا، فالجامع 12 وقد مضى منها مثال مختبر. ومفردا وغيره يأتي الخبر. Saya cek dulu di. Tapi ya, wa ghairahu. Ini kalau di layar wa ghairuhu, kalau di buku wa ghairahu. Yang betul kan sepertinya di buku wa ghairahu. Wa mufradan wa ghairahu ya'til khabar. Fal awwalul lafdul ladzi fi an-nazmi mar. Wa ghairuhu fi arba'in mahsuru. La ghairu wahya adh-dharfu wal majruru. وفاعل مع فعله الذي صدر والمبتدا مع ما له من الخبر كأنت عندي كأنت عندي والفات بداري وابن قرى أبوه قاري. Ini pembahasan tentang mubtada khobar, eh, yang keduanya merupakan di antara marfu'atul asma. Nah, jadi sampaikan di bab bab sebelumnya lagi, bahwa marfu'atul asma ada 7. Ya, marfu'atul asma itu ada 7. Yang pertama namanya fa'il, kemudian naib fa'il, kemudian yang ketiga keempat mubtada khobar. Ya. Nanti yang kelima, keenam isim kana dan khobar inna. Yang ketujuh adalah tawabi. Tawabi jika yang diikuti marfu'. Ini mubtada khobar. Dikatakan oleh An-Nazim, al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu. Mubtada ini merupakan isim. Ya. Tadi ini adalah isim. Yang mubtada ya. Yang mubtada, yang khobar.
Kata beliau, mubtada adalah isim. Demikian pula nanti di bait berikutnya 122, khobar juga isim. Nah, ini yang menjadi dasar pengertiannya. Walaupun pada aplikasinya ya, datang dalam bentuk yang beragam. Apakah dia betul-betul isim layak isim pada umumnya, atau isim yang memang dia adalah muawwal bisori. Artinya dia bukan isim sorry. Cuma nggak kita bahas ya. Nggak kita bahas. Kita bahas yang ringkasnya saja yang menjadi pembahasan di eh, album ini. Maka mubtada itu isim, khabar juga isim, dan keduanya marfu. Dan keduanya adalah marfu dalam i'rab. Maka dikatakan oleh beliau, An-Nadhim, raf'uhu. Maknanya, dia i'rabnya marfu. Ini raf'uhu. Demikian pula khobar dzurtifa'in. Nah, yang dia memiliki posisi atau i'rab marfu. Ini. Jadi baik mubtada maupun khobar sama-sama marfu. Sama-sama marfu. Lantas apa yang menjadikan mubtada ini marfu? Kata beliau di satr kedua bait pertama itu, an kulli laftin amilin mujarradu. Nah, mujarrad ini kan gampangnya dia kita terjemah kemarin itu ya, sepi atau lepas atau tidak mengalami. Artinya dia terlepas dari apa? An kulli laftin amil. Segala bentuk awamil lafdiyah. Faktor-faktor yang berupa lafaz, artinya nggak ada kana di depannya, nggak ada inna, ya, ataupun yang lainnya. Sehingga dikatakan yang menjadikan mubtada ini marfu adalah awamil ma'nawi, yaitu amil ma'nawiyah, yaitu kenapa? Ibtidanya itu, ya. Ibtidanya itu yang menjadikan dia marfu. Nah ini, ibtidak itu ya teman-teman ya. Ini. Karena agak susah nulis pakai teks Arab kalau di layar PDF. Ibtidak kita jelas, ibtidak. Nah, ibtidak ini adalah rafi. Rafi itu yang merofakkan mubtada. Rafi, merofakkan. Rafi, rafi, mubtada. Sehingga kalau eh, ditanya apa perofak mubtada? Kalau fiil, apa? Kalau fa'il kemarin adalah fiilnya. Ya, fa'il adalah fiil maklum yang datang sebelumnya. Kalau naif fa'il adalah fiil majhul yang datang sebelumnya. Sebagaimana nanti kana, isim kana yang merofakkannya adalah kana. Kemudian nanti ada khobar inna yang merofakkannya adalah inna itu. Sebagaimana tawabi yang menjadikan rafa adalah karena mengikuti matbu'nya. Maka rafa'nya mubtada itu adalah karena ibtida. Maksudnya apa? Karena posisinya di depan gitu loh. Dan inilah hukum yang kuat dalam i'rab suatu kata. Pada asalnya adalah marfu. Makanya kitab-kitab nahwu kalau membahas masalah i'rab kata, yang paling pertama dibahas adalah marfu'nya. Marfu'atul asma, baru nanti mansubatul asma, majruratul asma, ya. Kecuali kitab-kitab yang memang tidak demikian. Kalau di Nahwu Arab kalau nggak salah itu yang pertama dibahas majrurat ya. Ya walaupun sebetulnya itu peletakannya adalah menimbang apa namanya? Majrurat atau marfu'at saya lupa malah. Lama tidak buka kitab Nahwu Arab. Nah, itu kondisi yang menjadikan mubtada itu marfu. Nah, sehingga ketika posisinya di depan, dia tidak mengalami apa istilahnya itu
Jadi pengaruh atau istilahnya tidak terkena faktor-faktor yang menjadikan dia berubah harokatnya. Ya. Makanya nanti kalau kita membahas isim kana yang dia juga marfu, itu memang betul rofaknya itu bukan sebagaimana rofaknya mubtada, tetapi karena dia sudah kemasukan kana. Nah, adapun mubtada dia marfu'nya memang karena dia letaknya di depan. Nah, sedangkan khobar, nah ini sedangkan khobar. Ini kan ini ya tadi ya. Ini rofaknya mubtada, mujarrad. Mujarrad an kulli lafdin amil. Dan itu kata beliau selamanya. Setelah ini muabbad ini selamanya. Ya. Selamanya dia marfu. Selama dia tidak mengalami faktor apapun, tidak kemasukan hal apapun, dan dia memang posisinya di depan, ya, maka kita katakan dia marfu sebagai mubtada muabbad. Muabbad itu selamanya. Ada pun khabar, kata beliau wal khabarus mundur tifa'in usnida. Khabar adalah suatu isim yang dia juga marfu durtifa'in, maksudnya dia juga beri'rab marfu usnida lil mubtada. Jadi teman-teman ya, ini kata usnida ini. Khabar itu disandarkan lil mubtada ini. Nah, khabar dia adalah isim marfu yang disandarkan lil mubtada. Ya. Maka kalau diformulakan mubtada itu musnad ilai, khabar musnadnya. Kalau bahasa kita tuh diterangkan menerangkan. Ya. Gampangnya mubtada ya khabar yang mubtada gitu loh. Jadi satu kondisi ya, satu kondisi apa ya, apanya ada anak namanya. Jadi mubtada khabar itu di mana ada mubtada di situ pasti ada khabarnya ya. Dan ini berdampingan ya, dari dua unsur ini, dari dua formula ini, dari dua eh, apa namanya unsur ini tersusunlah jumlah ismiyah. Kalau fiil fa'il jumlah fi'liyah. Kalau fiil majhul naib fa'il juga jumlah fi'liyah. Adapun mubtada khabar ya jumlah ismiyah. Kayak air. Contohnya al-ilmu ya, teman-teman ya. Al-ilmu nurun. Al-jahlu al-jahlu dhalamun. Yang pertama al-ilmu nurun. Yang kedua al-jahlu dhalam. Ilmu itu cahaya ya. Ilmu itu cahaya. Al-jahlu dhalam. Kebodohan itu adalah kegelapan. Nah, kita nggak bicara masalah lebih dalam tentang makna
dua jumlah ini ya. Kita hanya bicara masalah kaidah tata bahasa saja. Maka dikatakan oleh beliau, al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu. Ini. Ini al-ilmu dia marfu, al-jahlu juga marfu. Mereka marfu karena ibtida. Ya, ibtida. Ya, lil ibtida. Marfu'nya karena ibtida. Tidak itu karena dia posisinya di depan. Mengawali sebuah jumlah mufidah. Dan mereka selamanya marfu, nggak boleh dibaca al-ilma, nggak boleh dibaca al-jahla, atau al-ilmi, atau al-jahli. Ya. Nah ini maksud ibtida ini yang disebutkan oleh beliau mujarrad an kulli lafdin amil. Maksudnya dia terlepas dari faktor apapun secara lafaz yang menjadikan dia bererob selain marfu. Maka dia karena dia nggak ada apapun yang menjadikan dia mansub atau yang lainnya, ya, lepas dari awamil apapun, kecuali amil maknawi yaitu tidak, maka dia marfu dalam i'rab. Demikian pula khobar. Nah, khobar ini nurun dan zalamun. Nah, ini juga marfu. Marfu. Ini khobarnya. Nah, khobar. Yang mana khobar dari masing-masing jumlah mufidah ini disandarkan kepada mubtada'nya. Disandarkan kepada mubtada'. Jadi nurun disandarkan kepada al-ilm. Dhalam disandarkan kepada al-jahl. Al-jahl. Ya, ini. Bahasa kita itu diterangkan menerangkan, nah gitu. Diterangkan menerangkan. Mubtada'nya diterangkan, khabarnya menerangkan. Diterangkan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Diterangkan bahwasanya kejahilan itu adalah kegelapan. Ya. Nah, dari dua hal ini, dari mubtada' khabar, lahirlah atau kita sebut namanya jumlah jumlah baik. Jadi jumlah ismiyah itu di antara formulanya adalah rangkaian mubtada khabar. Mubtada dan khabar. Ya. Adapun, jadi kalau mau kita bahas ya, kita rincikan. Kan formula jumlah mufidah itu, jumlah mufidah, ya teman-teman ya, itu ada namanya ismiyah, ada namanya fi'liyah. Ismiyah yang diawali isim, fi'liyah diawali fi'il. Nah, yang ismiyah ini ada ada tiga. Apa ada dua. Yang pertama rangkaian mubtada khobar, mubtada plus khobar yang sedang kita bahas. Kemudian yang kedua rangkaian inna atau saudara-saudaranya plus isimnya plus khobarnya. Ini. Adapun jumlah fi'liyah itu ada tiga, yaitu fi'il maklum, fi'il maklum plus fa'il. Atau yang kedua fi'il majhul plus naib fa'il. Ini sudah kita bahas. Ini dua ini sudah kita bahas di malam sebelumnya ya.
Nah, yang ketiga adalah kana. Ini insya Allah besok kita bahas pertemuan berikutnya. Kana plus isimnya plus khobarnya. Nah, inilah komposisi atau unsur utama dalam tersusunnya jumlah mufidah. Dalam tersusunnya jumlah mufidah. Tidak ada yang berikutnya. Tidak ada yang ke-6 dan seterusnya. Imma dia mubtada plus khobar atau inna plus isim plus khobarnya, yang itu kategorinya kelompok jumlah ismiyah, atau fi'il ma'lum plus fa'il atau fi'il majhul plus naib fa'il atau kana plus isim plus khobarnya, itu kategorinya jumlah fi'liyah. Ini adalah formula jumlah mufidah di dalam bahasa Arab. Ya. Maka yang sering kita bahas ini mubtada khobar, dia masuknya kategori jumlah ismi. Jumlah ismiyah karena memang diawali oleh isim. Diawali oleh isim. Bahkan seandainya pun dia isinya bukan isim apa namanya? Bukan isim sharih atau muawwal bis sharih, maka juga kita katakan jumlah ismiyah. Bagaimana kalau dikatakan wa antasumu khairul lakum, khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Nah, kemudian kata beliau, ini page 1 tadi ya. Kata ini jelas insyaallah. Di page 2, page 1 tentang tadi jelaskan. Sekarang kita ke halaman lagi. Nah, ini. Kata beliau, mutabiqan fi lafdhihi. Nah, ini di antara kaidah di dalam hukum mubtada khobar, yaitu mubtada khobar itu ini. Mubtada khobar itu mutabiqan fi lafdhi. Mutabiqan fi lafdhi. Maksudnya apa? Khobar itu akan menyesuaikan. Jadi mutabiqan ini menerangkan tentang kata khobar, menjelaskan tentang hukum khobar. Mutabik. Mutabik. Jadi dia mutabiqan menyesuaikan fi lafdhihi, dalam lafadznya, ya, terhadap mubtada, ya. Apaan ini untuk bagian ini ya, lil mubtada ini dia sebetulnya bisa untuk usnida juga lil mubtada, juga mutabiqan fi lafdhihi lil mubtada. Artinya usnida mutabiqan fi lafdhihi lil mubtada, kedua hal ini maksudnya tadi khobar disandarkan kepada mubtada, terus yang keduanya adalah khobar menyesuaikan terhadap mubtada dalam lafadznya. Maksudnya ada kesesuaian dalam mudzakkar muannats atau kesesuaian dalam adat. Adat itu bilangannya. Maka kata beliau, qaulina Zaidun azimus syani wa qailina az-zaidani qa'imani wa mithluhu az-zaiduna qa'imuna wa minhu aidan qa'imun afuna. Nah, ini. Jadi kata beliau, khobar ini harus menyesuaikan terhadap mubtada dalam hal bilangannya dan juga nanti jenisnya. Masuk dalam hal ini juga jenisnya. Ini ilmu dasarnya atau kaidah dasarnya. Maka kata beliau, faqaulina, seperti contoh perkataan kita, ya. Zaidun azimus syani. Zaid, ya. Ini mufrad. Maka azim juga mufrad. Kemudian waqalina az-zaidani qa'imani. Az-zaidani mutanna, qa'imani juga mutanna. Ya. Qa'imani juga mutanna. Wa mithluhu az-zaiduna qa'imuna. Kemudian az-zaiduna qa'imuna.
Zaidun jama' atau qaimuna juga jama'. Nah, ini yang beliau contohkan. Sama-sama mufrad, sama-sama mutanna, sama-sama jama' dan semuanya untuk jenis mudzakkar, ya. Dan tidak menutup kemungkinan bila mana muannats, maka hukumnya juga seperti ini, sama-sama mufrad, sama-sama mutanna, sama-sama jama'. Kemudian beliau tidak lupa mencontohkan satu model rangkaian mubtada khobar yang lain, yaitu perkataan beliau wa minhu aidan qaimun akuna. Nah ini teman-teman. Qaimun akuna ini, qaimun itu adalah khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, penyebutannya mendahului mubtada. Sedangkan akuna adalah mubtada'nya atau istilahnya mubtada muakhar. Jadi qaimun akuna maknanya akuna qaimun. Ya, saudara kita berdiri. Nah, ini beliau sebutkan ini memang sengaja untuk mencontohkan ada kalanya mubtada itu diakhirkan dan khobar didahulukan, yang tentunya ini karena suatu sebab tertentu, ya. Nah, nah di sini kita fokus lagi ke masalah mutabiqan fi lafzihi. Ada kesesuaian dalam lafadznya dalam hal hukum mubtada khobar. Nah, ini. Kalau di sini suaranya bercampur, ada suara hujan dan lainnya. Nah, ini kita coba bahas yang mudzakkar dulu ya, mudzakkar. Silakan. Zaidun jalisun. Zaidani jalisani. Zaiduna jalisun. Ini Zaidun jalisun. Zaidani jalisani. Zaiduna jalisun. Mereka ini sama-sama mufrad. Ya, sama-sama mufrad. Kemudian yang ini sama-sama mutanna. Adapun yang ketiga sama-sama jamak. Sama-sama jamak. Nah ini. Nah ini hukum mubtada khobar. Jadi harus ada kesesuaian mutabaqah fil lafzi. Ada kesesuaian dalam masalah lafaz antara mubtada dengan khobar dalam hal adatnya. Ini kesemuanya adalah berbicara masalah mutabaqah fil adat. Fil adat. Dan bilangannya fil adat wan nau sebetulnya juga wan nau sama-sama mudzakkar, sama-sama mudzakkar. Ya. Sedangkan apabila kita contohkan misalkan yang muannats, maka mudah. Kita sebutkan saja di sampingnya. Misalkan Zainab Zainab jalisatun. Zainabani jalisatan. Zainabatun
jalisatun. Ini Zainabu jalisatun. Zainabani jalisatani. Zainabatun jalisatun. Nah, ini juga sama. Ada kesesuaian dalam masalah bilangan dan juga jenisnya. Sama-sama mufrad, sama-sama musanna, sama-sama jama'. Hanya saja kalau yang ini, yang kelompok ini adalah kelompok mu'annas. Ini kelompok mu'annas, adapun yang ini kelompok mudzakkar. Ya, yang ini kelompok mudzakkar. Nauknya mudzakkar, yang ini nauknya mu'annas. Walaupun dalam kondisi-kondisi tertentu ada kalanya mubtada khobar itu beda secara bilangan dan bahkan beda secara jenisnya. Ya, contoh. Ini hukum asal ya teman-teman ya, Pak Angkus dan Pak Ridwan. Hukum asalnya mutabaqah fil adad wan naum. Ada kesesuaian terhadap antara mubtada khobar dalam bilangan dan jenis. Tetapi ada kalanya mereka beda jenis. Ya. Contoh. Misalkan dikatakan al-jannatu haqqun. Dikatakan al-hajju arafah. Ya. Al-jannatu haqqun. Al-hajju arafah. Ini ghair mutabaq. Ini sudah beda jenis. Ini yang ini mudzakkar, ini mudzakkar. Kemudian yang ini muannats, yang ini muannats. Nah, muannats mudzakkar dan mudzakkar muannats. Nah, ini satu kondisi yang ketika itu khobar dan mubtada sudah tidak lagi sama jenisnya. Atau lebih tepatnya di sini memang hukum khobarnya atau jenis khobarnya adalah khobar ghairu sifat. Ya. Sehingga tidak berlaku lagi kaidah sama jenis. Ya. Sudah beda jenis bahkan. Al-jannatu haqqun, al-jannah muannats, haqqun mudzakkar. Al-hajju arafah. Al-hajju mudzakkar, arafah muannats. Ya. Kemudian nanti ada kalanya berbeda juga bilangannya. Contohnya misalkan ada contoh misalkan dalam kitab disebutkan at-tullabu qisman. Ini at-tullab, ini mubtada, ini khabar. Nah, at-tullab ini jamak tapi qismani musanna. Ya, ini juga beda jenis. Ya, nggak ada lagi kesesuaian dalam masalah bilangan. Ya. Dan itu tidak mengapa. Nah, siswa itu ada dua macam maksudnya. Para siswa itu ada dua kelompok. Ya, kelompok yang pemalas, kelompok yang rajin. Nah, misalkan. Ya. Maka tulab dia secara jenis ini mungkin sama-sama mudzakkar ya. Tulab mudzakkar, kismani juga mudzakkar. Cuma bilangannya sudah beda. Ya, tulab dia jamak, kismani dia mutanna. Tapi lagi-lagi ini adalah hukum yang dia menyelisihi hukum asal dan itu tidak masalah. Tapi kalau mau kita kembalikan lagi, kaidahnya ya bahwa mubtada khobar itu ada kesesuaian dalam masalah adat, bilangan, dan juga kesesuaian dalam masalah nau atau jenisnya. Itu ya. Itu sampai di situ selesai sampai sini ya. Berarti selesai pembahasan dari bait 1 sampai ke 4 ya. Bab mubtada khobar.
Faqalina Zaidun azimus syani wa qalina Zaidani qa'imani wa mithluhu Zaiduna qa'imuna wa minhu aidan qa'imun akhuna. Nah itu. Jadi beliau langsung mencontohkan bagaimana praktek mutabaqah fil lafzi, ya. Tentu di sini dalam hal adat maupun nauknya, ya. Fil lafzi itu berarti masalah adatnya sama nauknya. Zaidun azimus syani, az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna. Ya. Di situ zaidun mufrad, azim juga mufrad, ya. Dan azim ini idhofah kepada kata asyani. Asyani ini hamzahnya menjadi alif, ya, untuk tasilul kalam. Asalnya asyan, azimus sya'ni gitu. Maka kalau Zainab, Zainabu azimatus sya'ni. Ya, Zainabani qa'imatani. Zainabatun qa'imatun. Nah, seperti itu. Kemudian beliau contohkan bagaimana terkadang ada mubtada itu datangnya belakangan, alias didahului oleh khabarnya seperti qa'imun akhuna. Ini mubtada, apa namanya? Ini aja teman-teman, ya. Nah, qaimun akhuna itu, nah ini di layar ya kita, ya. Qaimun akhuna yang ini adalah mubtada muakhar. Muakhar itu datangnya belakangan, diakhirkan. Yang qaimun adalah khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Khobarnya didahulukan penyebutannya, ya. Maka namanya khobar muqaddam, yang itu temannya mubtada muakhar. Dan sama, baik khobar muqaddam atau mubtada muakhar itu saling berkaitan sebagaimana mubtada khobar, ya, di yang mana mubtadanya dahulu yang disebutkan itu juga saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Artinya di mana ada mubtada di situ ada khobar, ya. Sebagaimana di mana ada fiil maklum di situ ada ada fa'ilnya, di mana ada fiil majhul di situ pasti ada naib fa'ilnya, ya. Maka demikian pula mubtada khobar, di mana ada mubtada di situ pasti ada khobar, dan andaikan kita tidak menemui khobar dalam sebuah jumlah, maka khobarnya mahdhuf. Khobarnya mahdhuf. Seperti misalkan ada sebuah kitab misalkan, ya, teman-teman, ada sebuah kitab, ya, judulnya kitab ini judulnya Fiqhul Muyassar, fikih yang mudah, ya. Fiqhul Muyassar. Apa dianya malah salah posisi. Nah, gitulah intinya. Maka di sini, ini judul buku ini teman-teman, ya. Ini kalau mau kita i'rab, dia statusnya adalah khobar. Nah, mubtada'nya mana? Mubtada'nya adalah kata hadza. Hadza sebagai mubtada dan dia mahdhuf. Mubtada mahdhuf, mubtada yang dibuang. Maka sebuah kata bila mana kita katakan itu kita anggap sebagai khobar, maka harus ada mubtada'nya. Andaikan mubtada itu hilang, andaikan kita tidak temukan, maka mubtada itu adalah mahdhuf, dibuang. Sebaliknya juga demikian, terkadang ada mubtada tapi khobarnya mahdhuf, seperti itu. Dan banyak contoh, ya, mungkin teman-teman bisa dapatkan. Nah, sampai sini ada pertanyaan Pak Angkus dan Pak Ridwan, atau mau latihan bikin contoh untuk kesesuaian mubtada khobar? Nah, tafadhol, latihan, ya, latihan, ya, Pak Angkus. Pak Angkus, silahkan membuat contoh mubtada dan khobar yang sama jenis dan bilangannya kelompok mudzakkar. Nanti yang muannats Bapak Ridwan, ya. Betul, Pak Angkus. Seperti contoh yang ada di layar, contoh yang lain. Bismillah.
Eh, Tiga contoh Bismillah. ya. Nah, Eh, Mujakan saja. ya, Bapak Angkos kelompok mudzakkar. Hmm, Muhammadun talibun. Nah, Muhammadani talibani. Muhammaduna tulabun. nah, Muhammaduna tullab. Nah, Masya Allah mutas ya. Seperti itu. Tafadhol Bapak Ridwan untuk yang kelompok muannats. Hmm, Ikuti nama orang. Pak Ridwan aktif. Nah, yang sedang udur beliau ya. Anda lupa sampaikan tadi dalam masalah ini kesesuaian ini bila mana mubtada'nya itu jenisnya jamak dan itu untuk non berakal, maka ada hukum khobarnya boleh mufrad, muannas atau boleh jamak juga. Seperti misalkan saya tambahkan page lain ya. Ini. Misal ada mubtada bunyinya al-jibalu, gunung-gunung itu tinggi. Maka boleh al-jibalu aliyatun atau aliyatun. Contoh lain misalkan asyajaratu muriqatun atau muriqatun. Jamak non berakal. Al-jibalu aliyatun atau aliyatun. Aliyatun ini mufrad, aliyatun jamak. Menyesuaikan mubtada boleh. Atau asyajaratu muriqatun atau muriqatun. Ya, keduanya benar dan tidak masalah. Dan asyajarat jamak lainnya adalah al-asyar. Ini bisa al-asyar muriqatun atau al-asyar muriqatun. Nah, kemudian kata beliau di bait berikutnya wal mubtadas mundhahirun kama madha. Nah, ini kita kembali ke layar lagi ke kitab. Wal mubtadas mundhahirun kama madha aw mudmarun ka anta ahlun lil qada. ولا يجوز الابتداء بما اتصل من الضمير بل بكل من فصل أنا ونحن أنت أنت أنتما أنتن أنتم وهو وهي هم هما وهن أيضا فالجامع 12 وقد مضى منها مثال معتبر. Di 4 bait ini beliau ingin membahas pembahasan berikutnya tentang jenis-jenis mubtada. Nanti di bait 4 yang terakhir beliau mulai membahas tentang jenis-jenis khobar. Ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi mubtada itu kata beliau ada berupa isim dhahir, au mudmar atau berupa dhamir. Ya. Gampangnya isim dhahir itu isim yang langsung menunjukkan kepada sesuatu yang dinamai tanpa qarinah. Adapun mudmar, dhamir dia gampangnya kata ganti. Apakah itu kaitannya dengan orang yang berbicara, yang diajak bicara, atau yang dibicarakan.
Maka wal mubtada ismun dhahirun kama madha. Mubtada itu yang pertama adalah berupa isim dhahir. Kama madha. Maksudnya apa kama madha? Sebagaimana telah lalu. Telah lalu apanya? Kama madha dzikruhu atau misaluhu. Sebagaimana telah lalu penjelasan contohnya. Nah itu. Zaidun adimusyani. Zaidani qaimani. Zaiduna qaimuna. Maka Zaidun, Zaidani, Zaiduna semuanya adalah jenisnya isim zahir. Isim zahir. Karena tadi sempat baca di syarahnya ya, Pak Angkus dan Pak Ridwan. Sebentar, Anda coba cek dulu. Masuk di dalam hal ini, mubtada isim zahir. Betul. Afan, Anda salah baca. Bukan ini pembahasannya. Nanti insya Allah tentang khobar ya. Nah, nah, udah selesai pembahasan tentang mubtada jenis isim zahir. Ini Zaidun, Zaidani, Zaidun, dan contoh-contoh yang lain. Zainab, Zainabani, Zainabatun. Kemudian al-mudmarun ka anta ahlul lil qada. Atau yang kedua, mubtada itu datang dalam bentuk dhamir. Mudmar atau nama lainnya dhamir ya. Contohnya beliau langsung sebutkan anta ahlun lil qada. Di mana dhamirnya? Nah ini. Dhamir ini anta ini statusnya sebagai mubtada. Seperti contoh jumlah bunyinya anta ahlun lil qada. Engkau orang yang bisa memutuskan perkara. Ahlun ya. Ahlun sebagai khobar ya, sebagai khobar. Nah, ini anta adalah sebagai mubtada dan dia berupa dhamir. Dan dia berupa dhamir. Nah, hanya saja yang perlu diperhatikan dalam masalah mubtada ya atau dhamir yang menduduki posisi mubtada, dia harus berupa dhamir munfasil. Maka kata beliau apa? Wala yajuzul ibtida bimattasal minad dhamiri. Nah ini kata beliau, la yajuzul ibtida bimattasal minad dhamir. Ini digabung ya, ini. Tidak boleh mubtada itu atau tidak memulai jumlah sebuah jumlah bimattasala minad dhamir dengan apa yang jenisnya itu muttasil minad dhamir dari kelompok dhamir. Maksudnya nggak boleh mubtada itu berupa dhamir muttasil. Bal bikulli man fasal, melainkan harus apa? Harus dengan dhamir munfasil ini. Nah, bal bikulli man fasal. Maksudnya mubtada harus berupa dhamir munfasil. Ya. Tadi kalau mubtada isim zahir jelas sudah selesai contohnya. Sekarang beliau mau membahas tentang mubtada berupa dhamir. Maka kalau mau dhamir dianggap sebagai mubtada, dia bentuknya adalah dhamir munfasil. Ya. Dan beliau sebutkan semuanya. Ke-12 itu yaitu apa? Ana, nahnu. Di bait ke-127 ya teman-teman ya. Ana, nahnu, anta, anti, antuma. Nah, antuma ini bisa laki, dua laki, bisa dua perempuan. Kemudian antunna, antum, huwa, hiya, hum. Huma, nah, huma juga bisa dua laki, dua perempuan. Kemudian yang 12 adalah hunna. Aidon, fal jami'uthna asyar. Maka seluruh dhamir ini jumlahnya 12. Ya.
wa qad madha minha mithalun mu'tabar. Ma mana waqad madha? Waqad madha itu telah berlalu daripada salah satu penyebutan dhamir munfasil ini dalam contoh yang dianggap atau contoh yang benar, ya. Mithalun mu'tabar. Ini mithalun mu'tabar ini teman-teman. Ini kembali ke kata ini. Kembali ke kata apa? Ahlun lil qada, ya. Maksudnya ahlun lil qada ini contoh mubtada berupa dhamir, ya. Nah, ini. Anta ahlul lil qada adalah contoh mubtada berupa dhamir yaitu kata anta. Maka ini adalah contoh yang muktabar, contoh yang betulnya. Dan dhamir tadi disebutkan oleh beliau seluruhnya dhamir rafa' munfasil ada 12 yaitu ana wa nahnu, anta, anti, antum. Nah, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ya, 12 dhamir. Adapun iyyahu iyyahuma itu tidak bisa dipakai sebagai mubtada. Karena mereka adalah dhamir munfasil dan itu ketika mansub dalam i'rab. Adapun ana, nahnu dan teman-teman ini semua 12 ini adalah kategorinya dhamir rafa munfasil, ya. Atau dhamir munfasil, dhamir yang berdiri sendiri, kemudian hukumnya marfu. Marfu. Ya, ya tentunya marfu'nya dia bukan marfu lafdhan ya, teman-teman ya. Jadi marfu mahallan. Marfu. Kita ini ya, ambil contoh dulu ya, teman-teman ya. Nah, misalkan ada contohnya antum tullab. Kalian adalah para siswa. Antum, sudah tidur. Gimana? Antum, dia mubtada. Atau kalau mau kita i'rab dia adalah dhamirun rafa munfasil fi mahalli raf'in. Atau dhamir munfasil fi mahalli raf'in. Dhamir munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Sebagai apa? Mubtada. Ini. Atau mau kalau ditambah dhamir mabniyun, dhamir munfasil mabniyun. Nah, ini mabni. Karena memang dhamir itu mabni, kelompoknya mabni, mabni ala as-sukun. Mabni ala as-sukun. Maka bunyinya antum. Dan nggak boleh kita baca antumu, tetapi antum tullabun. Adapun tullab, dia tegas, dia ini sebagai khobarnya. Sebagai khobarnya. Ya. Maka demikian pula dengan yang lain, ana, nahnu, huwa, ya. Seluruhnya dia bisa berperan sebagai atau bisa berposisi sebagai mubtada. Nah, kemudian 4 bait terakhir, ya. Jadi tadi ya 12 ya teman-teman ya, ada 12 dhamir yang dia rafa, kategori dhamir rafa dan dia kategori munfasil, maka berpotensi sebagai mubtada.
Sebagaimana kalau mereka berpotensi sebagai naib fa'il, sebagai fa'il juga bisa, ya. Tapi dalam ini contohnya dia sebagai mubtada. Kemudian 4 bait terakhir kata beliau, wa mufradan wa ghairahu ya'til khabar fal awwalul lafdhul ladzi fin nadmi mar wa ghairuhu fi arba'in mahsuru la ghairu wa hiya dzarfu wal majruru. Kata beliau, ya'til khabar mufradan wa ghairah. Ya, khabar itu datang atau disebutkan bisa dengan dua macam bentuk. Yang pertama mufrad, yang kedua ghairah. Lah, hunya itu kembali kepada kata mufrad. Maka khabar itu ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Apa kata beliau lanjutannya di satr berikutnya? Fal awwalu. Nah, yang pertama, berarti maksudnya apa teman-teman? Maksudnya adalah yang mufrad. Fal awwalu. Nah, ini. Maksudnya kembali kepada kata mufrad, khabar mufrad. Al-lafdhul ladzi fin nazmi mar. Yaitu al-lafdhu, lafad-lafad yang alladzi marra. Mar itu berarti marra ya. Marra. Marra. Fin nazm. Ini. Al-lafdhu alladzi marra fin nazm. Adapun khabar mufrad, dia adalah lafaz-lafaz yang sudah berlalu penyebutannya di dalam nadham ini. Apa kata beliau di bait-bait sebelumnya? Khabar mufrad. Zaidun adimus syan. Az-zaidani qa'imani. Az-zaiduna qa'imuna. Nah itu. Maka adim, qa'iman, qa'imun, seluruhnya adalah khobar jenis yang pertama ini, yaitu khobar mufrad. Khobar mufrad. Nah ini teman-teman yang tadi sempat saya mau sebutkan. Bahwasanya khobar mufrad ini ada beberapa bentuk ya. Apakah dia berupa isim zahir atau berupa domir juga atau berupa masdar muawwal. Nah ini. Gimana maksudnya teman-teman? Khobar mufrad. Nah, mahlan ada Bapak Sahibul Wahyuni sudah bergabung, alhamdulillah. Nah, kita sapa Pak Sahibul. Assalamualaikum Pak Sahibul. Kita ini ya, khobar mufrad. Kalau mubtada tadi sudah jelas perkaranya. Sekarang khobar. Kalau khobaru ada khobar mufrad, ada ghairu mufrad. Nah, khobar yang mufrad
Ada yang berupa isim dhahir, ada berupa isim dhamir, ada berupa masdar muawwal. Yang isim dhahir ini mencakup apa saja modelnya? Apakah dia mufrad, isim mufrad, isim musanna, kemudian jamak. Ya. Kak, kalau ada contoh Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimun. Ya. Atau misalkan ini berupa isim dhamir, misalkan as-sadiqu anta. Atau masdar muawwal misalkan as-sadaqatu an tukhlisa asdiqaaka. Ya. As-sadaqatu an tukhlisa li asdiqaika. As-sadaqatu an tukhlisa li asdiqaika. Nah, ini teman-teman, teman semua. Ini qaimun, qaimani, qaimuna, walaupun jenisnya isim mufrad, musanna, jamak, ini kategorinya adalah khabar mufrad. Nah, ini khabar mufrad. Ya. Jadi dia jenis isim dhahir karena memang dia berupa isim dhahir. Jadi maksud mufrad di pembagian khabar mufrad sama ghair mufrad itu bukan berarti dia isim mufrad. Dia adalah isim yang hanya terdiri, maksudnya hanya ada satu itu saja. Maka Zaidun, bahkan misalkan Zaiduna qaimuna, maka qaimuna cuma satu kata, qaimuna. Gak ada yang bersamping atau bergandengan dengan kata qaimun, kecuali yang mubtada utamanya, kecuali Zaiduna saja. Itu maksud kata mufrad. Dan dia bukan berupa jumlah. Nanti kalau yang ghairu mufrad itu nanti ada istilah jumlah dan syibul jumlah. Dan selain yang berupa isim dhahir adalah isim dhamir. Seperti di sini adalah anta. Nah ini. As-sadiqu anta. Kawan itu adalah engkau gitu. Maka anta adalah khobar. Dan dia berupa dhamir. Dan dia mufrad. Kemudian terkadang juga dia khobar mufrad ini berupa masdar muawwal. Nah ini teman-teman. Antukhlisa li asdiqaika maknanya adalah ikhlasuka. Keikhlasanmu terhadap kawan-kawanmu. Maka ikhlasuka ini dia adalah masdar muawwal dari antukhlisa yang itu juga kategorinya khobar mufrad. Khobar mufrad. Dan teman-teman semua, masuk di dalam kategori khobar mufrad adalah khobar yang berupa idhofah. Misal kita contohkan al-arabiyyatu lisanul muslimin. Bahasa Arab itu adalah lisan atau bahasa orang-orang Islam. Nah, lisan ini dia khobar mufrad. Selain sebagai khobar, dia idhofah kepada al-muslimin. Jadi kalau ada khobar, dia datang dalam bentuk idhofah. Contohnya al-arabiyyatu lisanul muslimin. Ya, ad-du'a'u silahul mu'min. Nah itu. Doa itu adalah senjata orang beriman. Al-arabiyyatu lisanul muslimin. Bahasa Arab adalah bahasa orang-orang Islam. Maka kata lisan di sini khobar dan jenisnya adalah khobar mufrad.
yang dia sekaligus mudhaf kepada kata al-muslimin, dan muslimin mudhaf ilaih. Nah, ini teman-teman ya. Ini kategori khobar mufrad. Ini yang ghairu mufrad nanti di page berikutnya ya. Berikut. Nah, kata beliau wa ghairuhu fi arba'in mahsuru ya. Di nazam teman-teman bisa ini ya ke buku cetak ya. Wa ghairuhu halaman 35. Wa ghairuhu fi arba'in mahsuru paling atas ya. La ghairu wahya dzarfu wal majrur. Nah, wa ghairuhu maknanya apa? Ghairu mufrad gitu lah. Hu itu kembali kepada kata mufrad. Wa ghairuhu yaitu ghairu mufrad fi arba'in mahsuru. Mahsuru itu artinya dibatasi. Mahsur itu dibatasi fi arba'in ya dalam 4 macam bentuk khobar. Ghairu mufrad. La ghair, tidak ada yang kelimanya. Maksudnya nggak ada yang lain. Ya. Apa itu? Wahya dzarfu wal majruru. Yang pertama adalah yaitu yang pertama dzaraf. Ya. Yang pertama dzaraf, yang kedua jar majrur. Jar majrur. Yang ketiga wa fa'ilun ma' fi'lihi alladhi sadar. Yang ketiga adalah fa'il bersama fi'ilnya yang di depan fi'ilnya itu datang lebih dulu. Maksudnya rangkaian fi'il fa'il atau kita katakan jumlah fi'liyah. Yang keempat wal mubtada ma'malahu minal khobar. Yang keempat adalah mubtada bersama khobarnya. Nah ini. Ini teman-teman yang ini udah selesai ya. Yang ini khobar mufrad ya. Ada macam-macam ini, ada macam-macam model. Sekarang khobar ghairu mufrad. Kita ke ini dulu ke ini. Tadi beliau udah menyebutkan bahwa untuk khobar mufrad sudah berlalu penyebutan contoh-contohnya yaitu Zaidun qa'imus syan adim wa Zaidani qa'iman Zaidun qa'imun ya. Dan ini seluruhnya isim dhahir. Beliau nggak menyebutkan yang isim dhamir, nggak menyebutkan masdar muawwal ya. Beliau hanya menyebutkan ini betul-betul isim dhahir dan itu ada yang idhofah, ada yang tidak idhofah. Yang idhofah contohnya adimus syani. Zaidun adimus syani. Itu juga khobar mufrad. Adim itu mufrad, ya idhofah kepada kata asy-sya'n. Nah, adapun yang ghairu mufrad teman-teman semua, wa ghairuhu fi arba'in mahsuru. Ghairu mufrad itu mahsuru fi arba, terbatas kepada 4 model. Mahsur terbatas fi arba, pada 4 model. La ghair, tidak ada yang lain. Walaupun ketika kita tadi Anda baca syarahnya juga, ada yang kelima, ada yang kelima. Saya boleh mengatakan di sini fi arba. Wahya yaitu apa? Yang pertama dzaraf. Khabar ghairu mufrad berupa dzaraf. Yang kedua, khabar ghairu mufrad berupa jar majrur. Yang ketiga, khabar ghairu mufrad berupa jumlah fi'liyah. Ini maksudnya wa fa'ilun ma' fi'lihi alladhi sadar, yaitu dan juga termasuk fa'il bersama fi'ilnya yang dia ada di depan. Maksudnya fi'ilnya dulu baru fa'ilnya ya. Mubtada afan, fa'il fi'il dan fa'il jumlah fi'liyah. Ya. Yang keempat wal mubtada ma'malahu minal khabar, dan juga mubtada bersama dengan khabarnya. Kemudian di bait terakhir ya teman-teman semua, beliau contohkan langsung tentang jenis-jenis atau tentang aplikasi praktek khobar untuk keempat jenis khobar yang ada, yang ghairu mufrad ini. Contohnya beliau mengatakan, ka anta indi wal fata bidari. Ya. Contohnya, anta indi. Ini ya teman-teman ya. Anta indi, ini contoh khobar dzaraf. Kemudian wal fata bidari. Ya, anta itu kan maknanya kamu di sisiku.
Maka indi adalah contoh khobar berupa dzaraf. Kemudian al-fata bidari. Ya, al-fata bidari. Pemuda itu ada di rumahku. Maka bidari dia adalah ba, harf jar, masuk kepada dar. Ya. Dar dan dia diidhofah kepada ya mutakallim, bidari. Intinya bidari adalah jar majrur. Nah, ini posisinya al-fata bidari, bidari sebagai khobar. Tapi bukan mufrad, melainkan ghairu mufrad. Kemudian, ya ini masuk jar majrur ya. Ini urut betul boleh menyebutkan. Indi, anta indi, ini contoh khobar dzaraf. Al-fata bidari, contoh khobar jar majrur. Kemudian wabni qara, maksudnya qara adalah qara'a. Qara itu adalah qara'a. Anak laki-lakiku telah membaca. Dia, maksudnya dia telah membaca. Maka qara'a adalah rangkaian fiil plus fa'ilnya. Cuma fa'il di sini dhamir mustatir, takdirnya huwa. Ya, itu kata beliau apa di bait 131 teman-teman ya. Wa fa'ilun ma' fi'lihi alladhi sadar. Fa'il bersama fi'ilnya yang datang lebih dahulu. Maka ibni qara adalah jumlah fi'liyah terangkai dari fi'il dan fa'il sebagai khobar untuk kata ibni. Baru kemudian yang keempat teman-teman semua, wada abuhu qari. Ini adalah contoh khobar berupa jumlah ismiyah. Ini. Apa kelebihannya? Tanya dia nggak masuk khobar. Tadi Abu sebut. Ini Abu Qari saja ya. Abu Qari maksudnya Abu Qariun. Ya, bapaknya adalah seorang qari. Ya. Maka za sebagai mutada dan Abu Qari sebagai apa? Abu Qariun dia sebagai khobar bentuknya jumlah ismiyah. Adapun qara'a bentuknya khobar berupa jumlah fi'liyah. Nah, ini teman-teman semua. Ya. Bahwasanya khobar ada kalanya dia datang dalam bentuk ghairu mufrad dan itu ada 4 macam dan sebagian menyebutkan ada 5 macam dan kalau An-Nadhim menyebut macam maka beliau juga sebutkan langsung contoh-contohnya di dalam bait nazam beliau. Dan kalau di syarah yang Imrit ini teman-teman semua dia yang jumlah ini ada namanya khobar jumlah syartiyah. Berapa jumlah syartiyah. Kita sedikit dulu ke papan tulis ya teman-teman ya. Jadi khabar mufrad sudah selesai. Sekarang khabar ghairu mufrad. Al-khabaru ghairu mufrad. Khabar yang bukan berupa khabar mufrad. Yang pertama, kelompok jumlah. Yang kedua, kelompok syibhul jumlah. Nah, yang ini jumlah ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah syartiyah. Syartiyah itu sebab akibat ya. Adapun yang ini teman-teman syibhul jumlah ada berupa dzaraf,
Ada berupa jar majrur. Jar majrur. Contoh yang ismiyah misalkan Zaidun abuhu muhandisun. Jumlah fi'liyah contohnya misalkan Zaidun roja'a. Jumlah syartiyah contohnya misalkan Zaidun in ta'rifhu jayyidan tuhibbuhu. Ya. Adapun dzaraf ini contohnya teman-teman. Nah, ya, dzaraf untuk dzaraf ya. Contohnya misalkan Zaidun fawqa asy-syajarah. Atau majrur misalkan Zaidun 'alal maktabi. Nah ini. Ini semua teman-teman ya. Ini abuhu muhandisun adalah jumlah fi'li, jumlah ismi sebagai khabar ghairu mufrad. Zaidun raja'a jumlah fi'liyah, ya dia ada raja'a huwa, ini fi'il dan fa'il. Dia sebagai jumlah khabar ghairu mufrad. Zaidun in ta'rifu jayyidan tuhibbuhu. Ini adalah khabar berupa jumlah syartiyah. In ta'rifu jayyidan tuhibbuhu. Ya, jumlah syartiyah. Dan dia juga sebagai khabar ghairu mufrad. Adapun yang Zaidun fawqa syajarah, nah ini merupakan dzaraf, ya. Dan ini bisa dzaraf makan, bisa dzaraf zaman. Dzaraf makan contohnya ini. Dzaraf zaman misalkan contohnya uh, al-utlatu saifan, ya. Al-utlatu saifan. Maka saifan adalah khabar berupa dzaraf. Liburan itu ada pada musim panas misalkan. Maka saifan dia adalah dzaraf, ya. Kemudian alal maktab ini jar majrur juga sebagai khobar, ya. Dia sebagai khobar ghairu mufrad dan kategorinya syibhul jumlah. Teman-teman semua di sini syibhul jumlah ini kita katakan demikian karena memang dia tidak jumlah, dia hanya mirip seperti jumlah saja. Syibh itu mirip al jumlah tapi bukan jumlah. Karena mungkin terdiri dari dua kata, ya, tetapi dia hakikatnya bukan jumlah. Walaupun teman-teman semua di dalam khusus yang ini, syibhul jumlah ini, sebagian ahli bahasa menyebutnya itu sebetulnya bukan khobar, tetapi sesuatu yang memiliki kaitan dengan khobar mahdhuf. Ya. Yang mana takdir khobarnya bisa berupa kata-kata berikut. Anda tuliskan ya, nggak apa-apa ya. Khobar itu bisa berupa kata kain, maujud, atau mustaqir. Nah ini khobar yang mahdhuf, khobar yang dihilangkan. Makanya kalau misalkan kita katakan Zaidun kainun fawqa syajarah, Zaidun kainun 'alal maktab, Zaidun mawjudun fawqa syajarah, Zaidun mawjudun 'alal maktab, Zaidun mustaqirrun fawqa syajarah, Zaidun mustaqirrun 'alal maktab. Nah ini khabarnya itu ini kain, apakah bisa kain, bisa mawjud, bisa mustaqir yang memiliki makna yang mirip-mirip. Ya, cuma dia mahdhuf. Makanya nanti mereka sebagian yang mengatakan khobar ini mahdhuf, itu fawqa syajarah sama alal maktab gak bakal diirab menjadi khobar. Ya.
maka dia tetap jar majrur, dzaraf madruf muta'alliqani bi khabarin mahdhuf. Adapun yang mengatakan dzaraf dan majrur sebagai khabar, mereka mengirabnya juga khabar, wal jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar. Dzaraf wal madruf fi mahalli raf'in khabar. Nah ini. Kalau yang dinadamkan tadi beliau contohkan apa? Anta indi. Anta indi maksudnya dzaraf. Indi itu dzaraf. Al-fata bidari. Bidari adalah jar majrur. Nah ini. Bidari sama indi, menurut beliau an-nazim, dia adalah khobar syibh jumlah dan dia adalah khobar ghairu mufrad. Adapun yang ibni qara'a dan wada abuhu qari, itu maksudnya kategori khobar berupa jumlah, ya. Apakah jumlah ismiyah seperti Zaidun abuhu muhandisun dan Zaidun roja'a. Jumlah fi'liyah. Kemudian teman-teman, yang perlu diperhatikan pula di dalam masalah ini, di dalam khobar-khobar yang berupa jumlah ini teman-teman semua ya, ini khobar jumlah, itu di dalam khobarnya harus ada dhamir yang kembali kepada mubtada utama, seperti hu, abuhu, kembali kepada Zaidun. Di sini dhamir huwa mustatir kembali kepada Zaidun. Kemudian di sini ta'in ta'rifhu juga kembali kepada Zaidun. Nah, inilah yang bahkan di sini ada dua, ada satu lagi ha kembali kepada Zaidun pula. Ya. Karena memang demikian. Yang diinginkan adalah bahwasannya khobar ini menerangkan tentang mubtada'nya. Maka seperti misalkan Zaidun abuhu muhandisun, Zaid bapaknya adalah seorang insinyur. Maka jangan sampai Zaidun nanti disebut setelahnya kata yang tidak menerangkan kata Zaid. Ya, maka tidak bisa. Maka harus ada dhamir yang kembali kepada kata Zaidun yang merupakan mubtada utama. Sehingga nanti teman-teman semua andaikan ya, mubtada ini diganti dengan isim muannats, contohnya Zainab. Zainab, Zainab, Zainab. Ya. Maka tidak lagi berupa dhamir yang sesuai dengan Zaidun tadi, tetapi menyesuaikan dengan Zainab. Maka kalau Zainabu abuha muhandisun. Zainabu raja'at hiya. Zainabu in ta'rifha jayyidan tuhibbuha. Nah itu. Jadi dhamirnya itu menyesuaikan dhamir yang kembali kepada mubtada utama adalah menyesuaikan jenisnya. Bahkan juga menyesuaikan bilangannya. Misalkan ada dua anak namanya Zaid, Zaid semua. Zaidani abuhuma muhandisun. Maka huma sesuai dengan Zaidani. Kalau misalkan Zaiduna abuhum, ya, Zaiduna ada Zaid akbar, Zaid usta, Zaid asgar, ya. Zaiduna abuhum muhandisun. Maka hum kembali kepada Zaiduna. Nah ini hal yang tidak dilupakan dalam masalah khobar berupa jumlah yang di mana harus ada dhamir yang kembali kepada mubtada utama menyesuaikan jenis dan bilangannya. Nah, sampai sini teman-teman selesai pembahasan tentang khabar ghair mufrad dan juga tadi khabar mufrad. Khabar mufrad apakah berupa isim dhahir, isim dhamir atau berupa musnad muawwal. Khabar ghair mufrad dan masuk dalam kategori khabar mufrad adalah idhofah. Adapun khabar ghair mufrad dia bisa berupa jumlah, bisa berupa syibhul jumlah yang masing-masingnya terbagi lagi kepada beberapa bentuk. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah syartiyah. Yang syibhul jumlah ada berupa dhorof dan berupa majrur atau jar majrur. Nah, selesai pembahasan mubtada dan khabar. Nah, sebelum ditutup ada pertanyaan mungkin dari Pak Ukus, Pak Sohibul Wahid atau Pak Ridwan, silakan. Ini kalau kita baca syarah, sebetulnya ada hal-hal lain yang bisa menjadi rabit, pengikat antara khobar ghairu mufrad dengan mubtada utamanya selain domir ya. Kalau yang barusan kita sebut tadi kan domir, pengikatnya. Domir yang menyesuaikan mubtada utama. Tapi ada juga yang berupa isim isyarah. Contohnya Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika adalah mubtada kedua yang kembali kepada mubtada utama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, Nah, betul Pak Sahibul. untuk tadi ada i'rab, masalah i'rab dzaraf tadi Ustaz.
Nah, Dulu kami pernah belajar juga masalah i'rab dzaraf. Dulu saya diajarkannya dzarfun wa mudhafun ilaih, Ustaz. Jadi bagaimana? nah, Madruf atau wa mudhafun ilaih, Ustaz? Apa bebas aja itu? nah, eh, keduanya benar. Dan kalau mau lebih rinci, seperti tadi menyebutkan mudhafun ilaih. Maka fauqa adzarfu mansubun dan seterusnya. Kemudian kita katakan wa huwa mudhaf. Baru nanti asyajarah mudhafun ilaih. Majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Sebagaimana ala al-maktab, ala harfu jarrin mabni ala as-sukun. Al-maktab ism majrur bi ala wa alamatu jarrihi al-kasrah. Hanya saja tadi ketika kita ingin menyebutkan zaraf dan juga majrur dengan istilah wadzarf wal madruf muta'alliqani, itu untuk melengkapi saja atau untuk menyingkat i'rabnya saja, sebagaimana wal jar wal majruru muta'alliqani bi khabarin mahdhuf. Jadi misalkan kayak kita Zaidun, dan kita rinci ya, Zaidun fawqa syajarah. Zaidun mubtada marfu wa alamatu rafihi dhammah, ya, dan seterusnya. Kemudian fawqa asy-syajarah, fawqa adz-dzarf mansub wa alamatu nasbihi dan seterusnya wa huwa mudhaf, asy-syajarah mudhafun ilaih. Nah, sampai di sini kita sebutkan lagi wadzarfu wal madrufu. Kita kalau pilih pendapat yang mengatakan itu adalah khobar, maka wadzarfu wal madrufu fi mahalli raf'in khobar. Selesai. Tetapi kalau mau kita katakan ini bukan khobar, melainkan dia adalah bagian tersendiri atau pelengkap sebuah jumlah, dan khobarnya adalah mahdhuf, maka kita katakan wadzarfu wal madrufu muta'alliqani, keduanya berkaitan dengan khobarin mahdhuf, bi khobarin mahdhuf. Takdiruhu kain. Takdirnya adalah kain, atau misalkan maujud atau mustakir. Nah, kalau misalkan di situ Zainab berarti apa? Takdiruhu kainah atau maujudah atau mustakirrah. Sebagaimana hal ini juga berlaku untuk jar majrur, ya. Setelah kita i'rab Zaidun, setelah kita i'rab alal maktabi, maka kita katakan wal jaru wal majruru fi mahalli raf'in khobar kalau kita menganggap ini adalah khobar, atau kita katakan wal jaru wal majruru muta'alliqani bi khabarin mahdhuf taqdiruhu kain. Seperti itu. Nah, demikian Pak Sahibul Wahyu. Jadi tidak masalah, dan mungkin tadi dikatakan dzarf wal madruf bagaimana jar majrur untuk melengkapi i'rab yang sudah dirinci sebelumnya, atau untuk mempersingkat bila mana tidak ingin mengi'rab secara terperinci. Ya. Syukran, Ustaz. Nah, maaf. Fadol yang lain, Pak Gos, Pak Ridwan, silakan. Nah, maaf insyaallah ya Pak Gos ya, Pak Sohibul dan Pak Ridwan, semuanya ya. Jelas semua, Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Nah, lumayan 1,5 jam ya ternyata mubtada khabar. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang awamil ad-dakhilah, al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada wal khabar. Ada kana dan saudara-saudaranya, kemudian inna, kemudian dhanna dan saudara-saudaranya, insyaallah. Mudah-mudahan untuk membahas dalam satu waktu ketiga bab tersebut. Nah, mungkin sampai sini dulu teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, apa yang salah datang dari saya dan syaitan, kurang lebih mohon maaf. Dan akhirnya kita tutup pertemuan malam hari ini dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.